Selamat datang di channel Catur Unggas. Apabila kalian nonton video ini, jangan lupa subscribe karena subscribe itu gratis, guys. Selamat menonton. Thanks for you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Jumpa lagi di Catur Unggas channel. Salam sejahtera untuk teman-teman semua. Salam ternak, salam sukses. Di video kali ini Catur Unggas akan membahas tentang macam-macam pakan yang bisa membuat indukan cepat bertelur. Nah, di sini Catur Unggas akan berikan informasi mungkin berguna bagi teman-teman pemula, khususnya yang belum tahu sumber pakan apa saja yang bisa membuat indukan kita itu cepat bertelur. Di sini akan saya beri contohnya atau macamnya, itu ada 7 macam. Dan sebelumnya apabila teman-teman memiliki pendapat, itu silahkan memberikan pendapatnya di kolom komentar ya. Mungkin ada yang lain dari 7 macam ini bisa menjadi satu tambahan ilmu untuk di-share ke teman-teman yang lainnya. Nah, dimana saya mengambil video ini ada di kandang indukan ya teman. Di kandang indukan saya cuma beberapa saja untuk lokal. Ini di indukan lokal, kita geser ke sini ya teman ya. Nah, ini telurnya. Untuk 7 macam ini adalah versi Catur Unggas ya teman. Dan apabila teman-teman memiliki masukan, silahkan di kolom komentar dan bisa menjadi tambahan ilmu untuk di-share ke teman-teman yang lain. Nah, langsung saja untuk 7 macam. Yang pertama itu adalah cangkang telur ya teman, dimana cangkang telur itu memiliki kandungan kalsium. Kalsium itu bisa dibutuhkan untuk tulang dan ternyata juga bagus untuk mempengaruhi organ dari reproduksi entok ya. Dan itu ternyata memiliki kandungan yang cukup bagus agar entok kita itu cepat bertelur. Nah, dan di cangkang telur ternyata memiliki kandungan kalsium yang cukup bagus untuk tulang biasanya, dan juga untuk mempengaruhi atau merangsang entok kita itu cepat bertelur. Yang kedua adalah segala jenis siput teman, dimana segala jenis siput itu bisa dikategorikan siput sawah, bekicot yang kemarin sudah saya berikan, masih di kategori pakan alternatif ya. Dan untuk limbah siput laut itu bisa juga. Nah, untuk biasanya kalau di pinggir laut tuh ada siput-siput seperti kalau di Batam tuh gonggong, atau siput-siput yang mungkin di pinggiran laut itu bisa diberikan ke entok, itu bisa merangsang agar indukan atau entok itu cepat bertelur. Dan mungkin ada teman-teman yang tinggal di sekitaran pinggir pantai, itu bisa memanfaatkannya sebagai pakan yang sangat bagus untuk merangsang indukan agar cepat bertelur. Yang ketiga adalah teri afkir, dimana teri afkir ini kategori limbah ya teman ya. Jadi teri afkir yang sudah lama atau semisalnya kebi itu ada yang hancur ya. Kalau udah hancur itu biasanya pembeli atau konsumen sudah tidak mau lagi untuk membelinya, dan biasanya itu sudah dimasukkan ke kategori limbah, dan ternyata itu bisa dimanfaatkan untuk pakan unggas atau entok yang bisa membuat entok kita itu cepat bertelur atau indukan kita cepat bertelur ya teman. Nah, jadi untuk teman-teman yang
tahu apabila ke pasar ya ada limbah teri atau teri afkir, itu bisa dimanfaatkan sebagai tambahan pakan agar indukan kita itu cepat bertelur. Nah, yang keempat adalah sumber pakan dari nabati, dimana yang lain itu dari hewani ya. Jadi yang satu ini adalah dari nabati, dari tanaman, yaitu kecambah. Jadi yang keempat adalah kecambah kacang hijau ya teman. Itu sangat bagus untuk merangsang entok kita itu cepat bertelur. Nah, dan ternyata itu sangat bagus ya. Jadi untuk teman-teman yang biasanya tahu limbah, mungkin limbah dari kelupasan kulitnya itu biasanya kalau penjual kecambah, kelupasan kulit kacang hijau yang sudah tidak terpakai itu biasanya masih ada kecambahnya juga, itu bisa dijadikan bahan pakan untuk merangsang entok cepat bertelur untuk indukan kita ya teman. Dan yang kelima adalah cacing, dimana kemarin ada yang berkomentar bertanya apakah cacing itu juga bagus Mbak untuk merangsang indukan entok itu cepat bertelur. Ya, memang untuk cacing itu juga bagus karena pada dasarnya fakta untuk bebek petelur itu biasanya diengon di sawah itu juga memakan cacing yang kecil-kecil tuh, malah justru lebih cepat gemuk atau lebih cepat besar, bahkan cepat bertelur. Nah, maka dari itu untuk bebek itu memang membutuhkan protein yang cukup tinggi, yaitu dari siput, dari cacing juga. Nah, itu bisa mempengaruhi produksi telurnya itu cukup bagus. Maka dari itu untuk panenan bebek angon tuh biasanya dipergunakan untuk ini ya teman, untuk calon bebek petelur. Dan yang keenam adalah konsentrat atau tepung ikan, dimana tepung ikan atau konsentrat ini bahan pakan yang cukup praktis apabila teman-teman sudah tidak memiliki beberapa macam yang saya sebutkan tadi, yaitu bisa langsung membeli di toko pakan. Kemarin ada yang bertanya untuk konsentrat itu dibeli di mana, di toko pakan. Nah, itu bisa kita beli untuk per kilonya, biasanya saya membeli itu 10.000. Nah, itu untuk khusus untuk petelur ya teman, karena konsentrat ada dua macam, jadi jangan salah. Untuk konsentrat ada dua macam, yaitu untuk pedaging dan untuk petelur. Nah, itu untuk petelur itu untuk merangsang indukan supaya cepat bertelur. Jadi harus tahu untuk teman-teman agar tidak salah membeli ya. Untuk konsentrat dan tepung ikan itu berbeda ya teman-teman. Jadi untuk konsentrat itu harganya biasanya per kilo dijual dengan harga 10.000, dan itu ada dua jenis, konsentrat pedaging dan petelur. Namun untuk tepung ikan sendiri dijual dengan harga 4.500 biasanya, dan itu untuk semua daerah berbeda-beda ya. Dan dua bahan ini sangatlah praktis untuk digunakan sebagai bahan pakan untuk merangsang indukan itu cepat bertelur. Oke, langsung yang ketujuh, yaitu diduduki oleh jeroan ayam, dimana kemarin ada teman yang bertanya di kolom komentar apakah jeroan ayam itu bisa dijadikan sebagai pakan alternatif untuk entok, dan jawabannya adalah bisa untuk diberikan ke entok, namun harus direbus dulu dan dicuci bersih, terutama usus ya teman. Biasanya usus itu dibuang kalau di penyembelihan ayam pedaging ya. Dan itu bisa digunakan, harus direbus dan dibuang kotorannya secara bersih agar entok tidak gampang sakit.
Dan itu saja informasi dari Catur Unggas Channel. Semoga informasi dari Catur Unggas Channel bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, dan juga share ke teman-teman yang lain agar informasi dari Catur Unggas Channel tidak hanya sampai di kalian saja. Dan semoga informasi ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih atas dukungannya selama ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you next time.